Shalom NSC Family Partners, apa kabar? Saya berdoa anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan melimpah buat Anda semuanya. Dan tentu saja di bulan Juni ini kita masih belajar tentang pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi ketiga bukan berarti Roh Kudus lebih rendah derajatnya atau mungkin statusnya dari Allah Bapa atau mungkin dari Tuhan Yesus. Kita percaya Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Kita percaya bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ada setara di dalam hakikat. Jadi kalau kita menghormati Bapa, kalau kita menghormati Tuhan Yesus, kita juga harus menghormati Roh Kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dia berbicara kepada murid-muridnya sebuah pesan yang sangat private, sebuah pesan yang sangat luar biasa, dan dia berjanji bahwa ia akan mengutus, dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong yang lain di sana dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata parakletos, yang artinya adalah penghibur, advokat, konselor, atau mungkin pendoa syafaat buat kita semuanya. Inilah pribadi Roh Kudus yang Bapa utus bagi kita. Bapa sangat mengasihi kita, Bapa tidak mau membiarkan kita sendirian. Mengapa Bapak mengutus Roh Kudus bagi kita? Karena Tuhan tahu terkadang kita lemah, yang butuh ditolong, terkadang kita juga tidak kuat juga, terkadang kita butuh kekuatan, terkadang kita butuh hikmat, terkadang kita butuh damai sejahtera, dan puji Tuhan, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk menguatkan kita. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah pemberian terbesar dari Allah Bapa. Tetapi luar biasanya Roh Kudus adalah pemberian atau mungkin karunia terbesar dari Allah Bapa dan juga Allah Anak. Jadi Bapa dan Tuhan Yesus sepakat untuk mengutus Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasa saudara, bahwa kita tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus hadir bagi gerejanya supaya gerejanya dapat melayani dengan power, dengan kekuatan, dengan sukacita, dan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Makanya nggak kaget ketika orang melayani, ada kesembuhan, ada kuasa yang termanifestasi, ada orang mati bisa dibangkitkan, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan luar biasanya Roh Kudus adalah roh yang ikut menciptakan langit bumi dan segala isinya. Apa yang tidak ada bisa menjadi ada karena kuasa Roh Kudus. Yuk, saat ini kalau kita sedang membutuhkan hikmat, kalau kita sedang membutuhkan kuasa, kalau kita sedang membutuhkan pemulihan, yuk katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, ini aku, tolong aku, bantu aku, hibur aku. Dan saya percaya Roh Kudus akan lakukan itu semua bagi kita. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi bersandarlah kepada pribadi Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.